آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا. أيها الغراب الأسود، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat audisi. Lanjut ke episode 5. Dikisahkan upaya lanjutan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saksikan alur demi alur, jangan di skip, karena bisa saja ada jawaban dari kegundahanmu berasal dari perilaku atau suri tauladan dari sahabat Rasulullah SAW. Film diawali masih dengan berkumpulnya para petinggi Quraisy yang semakin geram karena upaya fitnah yang disampaikan ke bangsa Arab yang dilakukan kaum Quraisy saat musim haji tidak mengurangi sedikit pun umat Nabi Muhammad SAW, tetapi malah bertambah dan masyhur di kalangan bangsa Arab lain. Abu Jahal dengan kegeramannya mengajak semua petinggi Quraisy untuk bertindak lebih tegas, walaupun itu berarti harus bermusuhan dengan Bani Hashim, kaum yang melindungi Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan kaum Quraisy dan mengakhiri masalah yang terjadi. Umar bin Khattab kembali berniat untuk mengutarakan pendapatnya. Abu Jahal pun bereaksi atas pendapat yang akan disampaikan Umar, karena dari awal Umar selalu berseberangan dengan pendapat sang paman. Kali ini Umar sependapat dengan sang paman bahwa saat ini sudah waktunya bertindak dengan tegas atas konflik yang semakin banyak berluas. Namun Umar sedikit mengkoreksi pendapat sang paman untuk tidak memusuhi Bani Hashim, tetapi bertindak tegas terhadap umat Nabi Muhammad dari keluarga dan kerabat masing-masing. Sang paman pun juga menyetujui pendapat sang keponakan. Akan tetapi Utbah berpendapat lain, bahwa Utbah menginginkan komunikasi kembali dengan Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi atas tujuan yang menyebarkan Islam. Dan bila tujuan tersebut adalah kekayaan, jabatan maupun wanita, kaum Quraisy akan mengabulkan semua keinginan tersebut dengan syarat menghentikan penyebaran Islam. Seluruh kaum Quraisy setuju dengan pendapat Utbah, namun Abu Jahal berkata, bagaimana bila rencananya tidak berhasil? Utbah mempersilahkan untuk melaksanakan rencana yang telah disepakati Abu Jahal, Umar, dan para kaum Quraisy untuk bertindak tegas terhadap kaum Nabi Muhammad SAW. وما يطلب شيئا لنفسه في هذا الدين المال الملك المتاع النساء فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فإن لم يقبل افعلوا ما شئتم. Salim yang kebetulan berada di tempat yang sama dan menyaksikan kesepakatan para petinggi Quraisy bergegas memberitahukan perihal kesepakatan tersebut kepada sang ayah Hudzaifah bin Utbah, bahwa sang ayah berniat berbicara kepada Rasulullah SAW. أبي خرج يكلم رسول الله. هو ذاك يا أبتي، وقد عجلت إليك بالأمر. Setelah Utbah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, Utbah terlihat gelisah karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW belum pernah didengar Utbah sebelumnya. Dan Utbah bersaksi bahwa apa yang disampaikan bukanlah puisi, ramalan, ataupun sihir. Kemudian Utbah bin Rabi'ah menyampaikan kepada seluruh kaum Quraisy tentang apa yang ia dengar dan mengingatkan kaum Quraisy untuk membiarkan Rasulullah SAW dengan pesan yang dibawanya, karena Utbah yakin bahwa pesan yang dibawa Rasulullah SAW akan membawa perubahan yang besar. Namun Abu Jahal menyangkal semua perkataan Utbah dan menganggap Utbah telah terkena sihir atas pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Perdebatan panas pun terjadi. Hudzaifah datang untuk membela sang ayah dan sempat hampir bertengkar dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun membuka aib sang ayah bahwa Hudzaifah adalah pengikut Muhammad SAW. Namun tanpa Abu Jahal ketahui, Utbah juga menyampaikan bahwa kerabatnya Ayas bin Abi Rabi'ah telah memeluk Islam. Abu Jahal pun terkejut dengan apa yang disampaikan Utbah dan bergegas mencari Ayas untuk dihukum kurung.
Setelah kejadian tersebut, kondisi kaum Quraisy semakin memanas pada puncaknya. حين سبأت عن دين أبائك السابق العاقق السفيه وأخيك لأمك عياش بن أبي ربيعة وقد أسلم أقم أمر بيتك أولا ثم انظر في بيوت الناس وهذا أيديكم عني قطعها الله. Kemudian terlihat Umar mencoba membujuk Ayas untuk kembali ke agama nenek moyang agar terbebas dari hukuman. Namun Ayas dengan tegas menolak ajakan Umar dan membujuk Umar untuk segera menerima Islam. Ayas menyampaikan bahwa Umar memiliki kebijaksanaan dan akhlak yang baik dan akan lebih sempurna bila Umar memeluk Islam, dan Umar akan menjadi seseorang pemimpin yang bijak dan diikuti oleh umat yang lain. Namun Umar tak terbujuk dan pergi meninggalkan Ayas. وإني لأرجو أن لا يسلمك عقلك وقلبك وخلقك إلا إلى خير، فإذا فقهت الإسلام بل أعظم وأسمى وصرنا نحن لك تبعا. ولست بالغر الذي يخدع بالكلام المعسول. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan kaumnya dari Bani Adi untuk menyampaikan pengumuman sekaligus peringatan keras untuk kaum dari Bani Adi yang meninggalkan agama nenek moyang dan memeluk Islam. Maka Umar sendiri yang akan menghukum dengan hukuman yang sangat amat berat, dan hukuman tersebut berlaku tanpa pandang bulu antara saudara, sepupu, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum Bani Adi, termasuk para pembantu wanita dan budak. لا أفرق بين أخ وابن عم وأخت وسائر رجال عدي وفتيانها. لئن ساوى محمد بين أصحابه فلأساوين بين من يفارق ديننا منكم ولأجمعنهم على صعيد وقد أنذرتكم على سواء فانفضوا. Dan di saat itu juga seluruh kaum Quraisy mencari umat Rasulullah di dalam kaumnya dan disiksa tanpa ampun di tempat terbuka, bertujuan memperingatkan kaum yang lain untuk jangan sekali-kali menantang petinggi Quraisy dengan meninggalkan agama nenek moyang untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Terlihat Umar bin Khattab juga melakukan hal yang serupa dengan para petinggi Quraisy lain, menyiksa kaumnya yang telah meninggalkan agama leluhur dan mengikuti ajaran Islam. Kemudian terlihat Abu Bakar mengingatkan semua umat muslim yang disiksa oleh kaum Quraisy untuk bersabar hingga Allah mengangkat segala cobaan terhadap mereka. الماء بسرعة. اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا. Kisah berlanjut, terlihat Safwan dan Umair yang hendak berangkat berburu. Safwan hendak mencari Bilal bin Rabah untuk ikut serta berburu dan bertugas membawa seluruh perlengkapan dan mengumpulkan hasil buruannya. Kemudian Safwan menghampiri ke tempat singgah Bilal. Namun betapa terkejutnya Safwan, dari luar pintu terdengar Bilal sedang berdoa dan menyebut nama Allah layaknya umat muslim. Safwan pun membawa Bilal ke hadapan Umayyah untuk diadili dan mendapatkan siksaan karena telah mengikuti ajaran Islam. Umayyah mengancam Bilal dengan siksaan yang sangat amat pedih untuk membuat Bilal kembali pada agama leluhur dan meninggalkan Islam. Bukannya gentar, Bilal menantang tuannya bahwa dia akan bertahan dengan cara yang belum pernah disaksikan bangsa Arab untuk mempertahankan keyakinannya. Bilal pun diarak dan dicambuk oleh sang tuan dan dibawa ke tempat terbuka untuk disiksa, dan terus berulang setiap harinya. بك من كل جبار عنيد آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا. أيها الغراب الأسود. Keesokan harinya, Umayyah kembali membawa Bilal menuju tempat lapang untuk disiksa. Di tengah perjalanan, Abu Jahal mengejek Umayyah karena belum berhasil membuat Bilal menyerah. Karena kesal dengan ejekan tersebut, Umayyah membalas ejekan Abu Jahal yang tidak mengetahui bahwa sekutunya Yasir sekeluarga telah memeluk Islam.
Sontak raut wajah Abu Jahal berubah muram dan bergegas mencari Yasir sekeluarga untuk disiksa. Kemudian terlihat para budak sekutu dari beberapa kaum yang dikumpulkan kembali disiksa. Terlihat juga Bilal budak Umayyah serta Yasir, Ammar, dan Sumayyah sekutu Abu Jahal. دون به الجميل أيها الجاحدون فإما رجعتم وإما أهلكناكم فاختاروا. Lanjut ke episode 6.